Assalamualaikum anak-anak. Selamat datang di pelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tentang keragaman budaya di Indonesia. Yuk kita masuk ke pembelajaran seru kita. Sebelum kita masuk ke pembelajaran seru kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Setelah selesai berdoa, anak-anak harus tahu nih capaian pembelajaran kita, yaitu peserta didik mampu menganalisis, menyajikan hasil analisis, menghormati, menjaga, dan melestarikan keragaman budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan sekitar. Setelah menonton video ini, nantinya peserta didik kelas 5 SD akan mampu mengenal keragaman budaya daerah di Indonesia. Selanjutnya, peserta didik dapat mengetahui contoh penerapan nilai religius Ruhul Jihad yang berkaitan dengan materi keberagaman budaya di Indonesia. Indonesia adalah negeri yang kaya akan budaya. Dari Sabang sampai Merauke, kita menemukan rumah adat, pakaian adat, dan tarian adat yang beragam. Semua perbedaan itu dipersatukan dalam semboyan luhur Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Inilah semangat Ruhul Jihad, berjuang menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan mensyukuri nikmat Allah dalam setiap budaya yang kita miliki. Nah, hari ini kita akan belajar beberapa budaya yang ada di Indonesia, antara lain rumah adat, pakaian adat, dan tarian adat. Nah, anak-anak, ketiga materi ini berlandaskan pada nilai religius Ruhul Jihad yang memiliki 3 indikator, yaitu hablum minallah atau menjaga hubungan dengan Allah, hablum minannas menjaga hubungan dengan manusia, dan hablum minal alam atau menjaga hubungan dengan alam. Yuk simak pembahasan materinya lebih lanjut. Indonesia memiliki budaya yang beragam karena Indonesia memiliki 1.300 suku bangsa yang terdapat dalam 38 provinsi. Wah, banyak sekali ya. Indonesia juga dikatakan negara kepulauan karena terdapat 17.504 pulau loh. Namun, terdapat pulau terbesarnya yaitu Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Saat ini, kita masuk ke budaya rumah adat. Rumah adat adalah rumah tradisional yang mencerminkan identitas dan budaya suatu suku atau daerah. Rumah adat tidak hanya tempat tinggal, tetapi juga memiliki nilai-nilai filosofi, simbolis, dan berfungsi sebagai pusat kegiatan adat. Nah, contoh dari rumah adat yang ada di sekitar kita yaitu Rumah Gadang yang terletak di Pagaruyung, Provinsi Sumatera Barat. Berikut adalah contoh dari rumah adat yang ada di Indonesia. Rumah adat memiliki beberapa nilai Ruhul Jihad, yaitu yang pertama hablum minallah atau menjaga hubungan dengan Allah. Contohnya, rumah adat menjadi tempat keluarga beribadah dan bersyukur. Yang kedua yaitu hablum minannas atau hubungan dengan sesama manusia. Contohnya, arsitektur rumah adat biasanya terbuka untuk kebersamaan dan musyawarah. Jihadnya menjaga silaturahmi, gotong royong, dan persaudaraan. Yang ketiga yaitu hablum minal alam atau hubungan dengan alam. Rumah adat dibangun dari bahan alami, ramah lingkungan, dan sesuai dengan kearifan lokal. Jihadnya berjuang melestarikan alam dengan memanfaatkan tanpa merusak. Budaya selanjutnya yang kita pelajari yaitu pakaian adat. Pakaian adat adalah pakaian tradisional yang digunakan oleh masyarakat suatu daerah dalam acara adat tertentu, seperti upacara adat, perayaan, dan pernikahan. Setiap pakaian adat memiliki desain, warna, dan makna yang berbeda-beda, sesuai dengan budaya dan tradisi daerah tersebut.
Nah, contoh dari pakaian adat yang ada di Minangkabau yaitu baju Bundo Kandung dari Provinsi Sumatera Barat. Berikut adalah contoh pakaian adat yang ada di Indonesia. Nah anak-anak, pakaian adat juga bisa dikaitkan dengan nilai ruhul jihad melalui semangat perjuangan untuk yang pertama, menjaga martabat diri atau hablum minallah. Contohnya, memakai pakaian adat dengan sopan adalah jihad menjaga amanah Allah, menunjukkan rasa syukur atas budaya yang diwariskan. Yang kedua, menghormati sesama atau hablum minannas. Contohnya, pakaian adat menumbuhkan rasa hormat antar suku dan bangsa. Jihadnya adalah berjuang membangun persaudaraan melalui simbol budaya. Yang ketiga, melestarikan warisan atau hablum minal alam. Jihadnya menjaga pelestarian budaya dengan tetap melestarikan pakaian adat agar tidak hilang di telan zaman. Selanjutnya, budaya yang kita pelajari yaitu tarian adat. Tarian adat seringkali menggambarkan cerita, legenda, atau nilai-nilai adat istiadat masyarakat setempat. Tarian adat adalah tarian tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dan mencerminkan budaya, nilai, serta cerita dari suatu daerah. Setiap tarian adat memiliki gerakan, kostum, dan musik yang khas, serta seringkali digunakan dalam upacara adat perayaan dan acara penting lainnya. Contoh dari tarian adat yang ada di sekitar kita yaitu tari payung yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Contoh dari tarian adat yaitu tari saman dari Provinsi Aceh, tari piring dari Provinsi Sumatera Barat, tari swangi dari Papua Barat, dan tari sajojo dari Papua. Tarian adat dapat dikaitkan dengan nilai ruhul jihad yaitu yang pertama, hablum minallah atau hubungan dengan Allah. Tarian adat sering lahir dari rasa syukur kepada Allah atas panen, kesehatan, dan kehidupan. Jihadnya menjaga niat agar tarian menjadi wujud syukur, bukan sekedar hiburan kosong. Yang kedua, hablum minannas atau hubungan dengan sesama manusia. Contohnya, tarian adat biasanya dilakukan bersama, menunjukkan kekompakan, kebersamaan, dan kerjasama. Jihadnya berjuang menjaga persatuan dan keharmonisan antar anggota. Yang ketiga, hablum minal alam atau hubungan dengan alam. Contohnya, banyak tarian adat menggambarkan keindahan alam atau hewan seperti tari merak, tari cendrawasih. Jihadnya berjuang menjaga alam sebagai sumber inspirasi dan nikmat Allah. Dari pembelajaran tentang keragaman budaya Indonesia ini, ada beberapa contoh nilai religius ruhul jihad yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu hablum minallah yang artinya menjaga hubungan dengan Allah. Contohnya yaitu berdoa sebelum belajar keragaman budaya di Indonesia. Yang kedua yaitu hablum minannas yang artinya menjaga hubungan dengan sesama manusia. Contohnya yaitu saling menghormati dan bekerja sama dengan teman yang berbeda daerah atau suku. Selanjutnya, hablum minal alam yang artinya menjaga hubungan dengan alam semesta. Contohnya yaitu tidak membuang sampah sembarangan saat mengunjungi rumah adat. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia,
Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Surat Al-Hujurat ayat 13 di atas adalah ayat yang ditujukan kepada seluruh umat manusia untuk menghargai perbedaan serta tidak merendahkan seseorang yang dianggap lain, baik asal-usul, jenis kelamin, maupun derajatnya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menciptakan perbedaan antara manusia satu dengan yang lain untuk saling mengenal, belajar, berkembang, dan saling memberi manfaat. Perbedaan di antara manusia merupakan salah satu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri dan dimanfaatkan demi kemaslahatan bersama. Nah, anak-anak, mari kita uji seberapa jauh kamu memahami materi yang sudah dipelajari. Mari kita masuk ke sesi kuis. Are you ready? Soal yang pertama, rumah Walewangko berasal dari provinsi A. Jawa Barat, B. Sulawesi Utara, C. Sulawesi Barat, D. Sumatera Utara. Soal yang kedua, tarian adat di atas bernama tarian A. Tari Saman, B. Tari Sajojo, C. Tari Piring, D. Tari Soanggi. Soal yang ketiga, di bawah ini yang termasuk pakaian adat yang berasal dari Provinsi Jawa Barat adalah A. Baju kebaya Sunda, B. Baju sapak, C. Baju beskap, D. Baju taah. Soal yang keempat, contoh dari nilai religius Hablum Minan Nas adalah A. Membeda-bedakan teman yang berbeda daerah, B. Berdoa sebelum belajar keragaman budaya Indonesia, C. Membuang sampah sembarangan di rumah adat, D. Saling menghormati teman yang berbeda daerah. Soal yang kelima, keberagaman budaya di Indonesia mencakup A. Suku bangsa dan ras, B. Rumah adat dan tarian adat, C. Pakaian adat dan bahasa daerah, D. Semua benar. Nah, anak-anak, cukup sekian dulu ya kuis kita hari ini. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak dapat menerapkan contoh nilai religius yang sudah dijelaskan dalam tayangan video pembelajaran hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah, sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk melestarikan keberagaman budaya ini loh. Dengan menjaga dan menghargai budaya kita ikut serta dalam menjaga identitas dan kekayaan di Indonesia. Mari kita bangga menjadi bagian dari Indonesia yang kaya akan budaya. Terima kasih telah belajar bersama hari ini.